Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sebelumnya aku mewakili Pilar Mas mau mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj 1442 Hijriah bagi umat muslim yang merayakan di esok hari ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Rabu 10 Maret 2021 dengan episode Kita Bisa. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US NFIB Small Business Optimism yang naik dari sebelumnya 95 menjadi 95,8. Kemudian ada dari Eurozone Employment Quarter over Quarter yang tidak berubah di 0,3%, sementara year on year naik dari sebelumnya minus 2% menjadi minus 1,9%. Kemudian ada dari Eurozone GDP SA Quarter over Quarter yang turun dari sebelumnya minus 0,6% menjadi minus 0,7%, sementara year on year naik dari sebelumnya minus 5% menjadi minus 4,9%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bali Towerindo Sentra Tbk atau Bali yang berhasil mencatat laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 84,39 miliar rupiah pada 2020 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Eastpark Hotel Tbk atau IS yang membukukan pendapatan sebesar 37,074 miliar rupiah di sepanjang tahun 2020 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Verena Multifinance Tbk atau FRNA yang mencatat pertumbuhan laba bersih tahun berjalan sebesar 2,99 miliar rupiah pada periode Januari hingga Desember 2020 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 48 poin atau 0,78% menjadi 6.199. Sektor pertambangan, infrastruktur, industri konsumsi, perdagangan properti, keuangan, aneka industri, perkebunan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 783 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina beraksi. Pemerintah Cina mulai menetapkan target pertumbuhan ekonomi. Tidak agresif nih bosku, tapi lebih kepada konservatif untuk tahun ini. Fokus utamanya bukan lagi mengalami pertumbuhan setinggi langit, namun lebih kepada pertumbuhan dalam jangka waktu yang panjang dan mengurangi hutang, serta menghilangkan ketergantungan sektor teknologi terhadap Amerika. Target pertumbuhan Cina telah ditetapkan di atas 6%, jauh di bawah perkiraan pada proyeksi market yang dimana defisit anggaran diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 3,2% dari GDP. Apa yang dilakukan oleh Cina sangat berbeda dengan Amerika, yang dimana Amerika masih terus menggelontorkan stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi. Cina lebih terfokus kepada rencana untuk menormalkan berbagai kebijakan yang ada saat ini setelah wabah virus corona dapat dipastikan terkendali dan perekonomian telah bangkit. Target untuk tahun 2021 sebetulnya diproyeksi akan berada di kisaran 8,4% oleh para analis. Kami tidak semuluk itu nih bosku. Kami hanya berharap pertumbuhan ekonomi Cina akan berada di rentang 6% hingga 7% dengan fokus terhadap strategi Cina yang menormalisasikan kebijakan karena proses pemulihan di Cina menurut kami sudah hampir selesai. Cina juga akan terfokus terhadap target jangka panjang, khususnya mengembangkan industri yang berteknologi tinggi dan mendorong konsumsi masyarakat menggunakan jurus sakti dual circulation yang beberapa waktu itu kita pernah bahas. Dengan pemulihan ekonomi yang akan selesai lebih awal akan mendorong Cina mengalami kebangkitan perekonomian lebih cepat dibandingkan dengan tahun lalu. Pemerintah juga telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih fleksibel untuk memberikan ruang bagi reformasi struktural dan pandemi. Sebagai informasi, Cina merupakan satu-satunya negara dengan perekonomian terbesar yang berkembang cepat dan pemulihan berbentuk V di tengah situasi dan kondisi pandemik yang terjadi. Terkait dengan potensi bubble yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, ditambah dengan potensi kenaikan hutang, Li akan berusaha mencegah hal tersebut terjadi. Li mengatakan, tantangan perekonomian Cina ke depannya adalah konsumsi masyarakat yang masih berada di level rendah, kurangnya inovasi terhadap teknologi dan beban utang pemerintah daerah dalam mendorong normalisasi perekonomian. Karena konsumsi masyarakat masih rendah inilah pengeluaran pemerintah harus menjadi lebih besar untuk mengimbangi resiko penurunan. Yang menarik adalah meskipun di tengah pandemi dan pemulihan perekonomian yang berjalan di Cina belum usai, namun Bank Sentral Cina secara perlahan mulai menarik likuiditas secara bertahap. Namun, Bank Sentral Cina tetap berjanji untuk tidak mengubah kebijakan moneter secara mendadak.
Lee mengatakan bahwa kebijakan moneter akan tetap memperhatikan pasar dan berhati-hati untuk mencegah resiko yang akan terjadi. Lee juga akan fokus kepada menstabilkan nilai tukar dan pengelolaan hutang dalam perekonomian. Di tengah situasi dan kondisi proyeksi ekonomi yang bisa menyentuh 8%, Cina justru memanfaatkan momen ketika negara-negara mitra dagangnya mengalami penurunan. Cina mereformasi diri. Fokus terhadap inovasi dan teknologi mendorong konsumsi dalam negeri, dan yang terpenting Cina mengelola hutang fiskal untuk menjaga perekonomian agar terjadi dalam rentang rasio aman. Kami melihat kesiapan hati Cina inilah yang tidak dinilai dalam jangka pendek, tapi jangka panjang yang akan menjadi sebuah tolok ukur baru bahwa dalam beberapa tahun mendatang, bukan tidak mungkin Cina akan menempati urutan nomor 1. Pemulihan yang lebih cepat ditambah dukungan yang lebih besar dari bauran kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi salah satu tahun kebangkitan Cina untuk menghadapi masa depan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari wow, keren. Pemerintah merespon positif terkait referendum Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA antara Indonesia dan EFTA yang dilaksanakan di Swiss. Hasil referendum tersebut menunjukkan bahwa kampanye negatif yang ditujukan pada komoditas kelapa sawit tidak mendapat dukungan dari publik Swiss. Terdapat 51,6% masyarakat Swiss yang mendukung implementasi perjanjian CEPA yang telah ditandatangani pada Desember 2018 setelah melalui perundingan yang berlangsung selama 8 tahun dengan 15 putaran. Perjanjian CEPA merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan negara-negara EFTA atau European Free Trade Association yang beranggotakan Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Sebelumnya referendum di Swiss dilakukan setelah terhambatnya proses ratifikasi perjanjian yang disebabkan oleh penolakan berupa petisi dari salah satu LSM Swiss karena isu komoditas kelapa sawit Indonesia yang dituduh merusak lingkungan. Melalui perjanjian ini, produk-produk Indonesia akan mendapatkan akses pasar berupa konsesi, penghapusan dan pengurangan tarif sehingga akan lebih kompetitif ke pasar EFTA. Penghapusan 7.042 pos tarif Swiss dan Liechtenstein, 6.338 pos tarif Norwegia, dan 8.100 pos tarif Islandia menjadi salah satu contoh dari kebijakan tersebut. Diketahui total ekspor Indonesia ke pasar blok dagang Eropa tersebut pada 2020 mencapai 3,4 miliar US dollar dengan neraca surplus bagi Indonesia sebesar 1,6 miliar US dollar. Tentunya hasil referendum ini dapat membawa hasil yang positif bagi Indonesia, karena dengan hasil ini berarti kerjasama CEPA dapat dilanjutkan sehingga sekitar 8.000 hingga 9.000 produk Indonesia akan diberikan fasilitas tarif bea masuk sebesar 0%. Di sisi lain, pendukung perjanjian dagang ini menyatakan bahwa Indonesia EFTA CEPA justru akan mengakomodasi masuknya CPO dengan standar keberlanjutan, mengingat hanya produk bersertifikasi yang akan menikmati penurunan tarif. Penandatanganan dan implementasi perjanjian CEPA ini menandakan dimulainya hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara Eropa. Harapannya kemitraan tersebut mampu meningkatkan potensi ekspor produk-produk Indonesia ke pasar Eropa, serta menarik minat investasi asing khususnya dari Eropa. Penyelesaian proses ratifikasi perjanjian ini berlangsung di tengah berlanjutnya ketidakpastian perdagangan global dan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kami melihat adanya respon positif kepada dunia yang menggambarkan hubungan ekonomi Indonesia dan Eropa yang berjalan baik. Kemitraan merupakan pilihan terbaik untuk mendorong pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.167 hingga 6.279. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TLKM, kemudian yang kedua ada dari Agro, dan yang ketiga ada dari BBNI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Arna atau PT Arwana Citra Mulia Tbk yang siapkan ekspansi, incar laba 420 miliar rupiah. Di tahun ini perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 20% dan laba bersih tumbuh menjadi 420 miliar rupiah. Untuk mendukung target tersebut, di mana perusahaan menjalankan agenda bisnisnya tahun ini yaitu dengan ekspansi produk keramik ubin porselen glasir dan rilis produk keramik, hal ini untuk memperkuat penjualan di pasaran. Hal ini didukung dengan penyelesaian pembangunan Plan 5B di Mojokerto, Jawa Timur. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 850 dan tingkat probabilitas sebesar 35%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1050 dan tingkat probabilitas sebesar 63%.
Kemudian yang kedua ada dari TBLA atau PT Tunas Baru Lampung Tbk yang berhasil mencetak pendapatan pada 2020 lebih tinggi 27,31% dibandingkan dengan pencapaian 2019. Sepanjang tahun 2020, perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya di mana perusahaan mampu membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 678,02 miliar rupiah. Capaian itu naik 2,29% dibandingkan dengan pencapaian laba 2019 sebesar 662,82 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan pendapatan yang mengalami kenaikan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 775 dan tingkat probabilitas sebesar 61%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.